Halo semuanya, selamat datang. Hari ini, kita bakal ngelakuin eksplorasi mendalam buat ngebongkar dua sisi dari sebuah kota yang bener-bener ikonik. Yogyakarta, atau yang pastinya lebih akrab kita panggil Jogja, emang selalu punya tempat khusus di hati banyak orang kan? Tapi lewat sumber-sumber yang udah kita kumpulin hari ini, kita bakal ngelihat kalau di balik sejarah kemerdekaan dan budaya kerajaannya yang kaya, Jogja tuh nyimpen lapisan mitos dan legenda urban yang sangat pekat. Kita bakal membedah identitas ganda kota ini secara terstruktur dan lihat langsung gimana sejarah itu bisa berbaur erat banget sama hal-hal supranatural. Coba deh kita bayangin bentar dua sisi Jogja yang beda banget ini. Di satu sisi ada Jogja pas siang hari. Suasananya hangat, romantis, dan pastinya penuh nostalgia. Ini tuh Jogja dengan kuliner gudegnya, jalanan Malioboro yang selalu sibuk, dan hiruk-pikuk mahasiswa di kampus tertua kita, Universitas Gadjah Mada. Tapi tunggu dulu, begitu matahari terbenam, sumber-sumber kita mengungkap realitas yang sama sekali beda. Ada dunia bawah tanah yang tak kasat mata. Sebuah dunia di mana kisah-kisah tentang tumbal, pasar gaib, dan entitas-entitas tak diundang justru jadi perbincangan sehari-hari masyarakatnya. Nah, ini dia rute perjalanan mistis kita hari ini. Kita bakal mulai dari tragedi jalanan dan rumah tua, terus bergeser ke penghuni gaib bangunan kosong, lanjut ngebahas mitos alam dan sudut kampus, masuk ke pusaka sakral dan rahasia keraton, dan pastinya kita bakal tutup di akhir tur misteri Yogyakarta. Kita mulai dari bagian pertama, tragedi jalanan dan rumah tua. Pernah lewat jembatan Gondolayu yang membentang di atas Kali Code? Struktur perkotaan yang satu ini dengan brilian mengilustrasikan gimana sebuah fasilitas umum bisa punya garis waktu yang sangat kelam. Balik ke tahun 1840-an, legenda nyebutin kalau konstruksi beton jembatan ini butuh tumbal supaya bisa berdiri kokoh. Sepasang pengantin baru, Ratmi dan Ngatino, diyakini diikat dan dikubur hidup-hidup di dalam fondasinya oleh tentara Belanda. Lalu maju ke tahun 1915, ada tragedi nyata yang menimpa Yugium, seorang penjual jamu yang dirampok dan dibuang ke sungai. Tubuhnya ditemuin dengan pakaian yang udah compang-camping. Dampaknya di masa kini, nggak sedikit masyarakat yang ngelaporin kalau mereka ngelihat sosok wanita dengan pakaian terkoyak di jembatan itu. Sosok ini konon sering banget membisikkan keputusasaan ke orang-orang yang lagi ngadepin masa-masa berat dalam hidupnya. Bener-bener bikin merinding ya. Bergeser dari jembatan, kita nemuin tragedi lain yang terjadi di dalam ruang privat. Di kawasan Kota Gede, ada sebuah rumah berarsitektur joglo klasik yang nyimpan kisah Mbah Sumi. Di tahun 1930-an, wanita tua ini jadi korban perampokan tragis yang merenggut nyawanya. Masyarakat setempat percaya banget kalau energi kelam dari peristiwa itu masih tertinggal di sana, di mana Mbah Sumi diyakini bermanifestasi jadi pocong. Warga sering laporin dengar suara tangisan, ketukan sampai langkah kaki dari dalam rumah kosong ini, setiap kali jam udah ngelewatin pukul 10 malam. Masuk ke bagian kedua, penghuni gaib bangunan kosong. Hal yang paling menarik dari lokasi-lokasi terbengkalai di Jogja adalah gimana masyarakat lokal itu ngaitin fenomena sensorik tertentu sama entitas gaib yang spesifik banget. Ada 3 lokasi terkenal yang sering dibahas. Pertama, ada sebuah bank swasta yang udah terbengkalai sejak tahun 1998. Di sana, saksi mata ngeklaim ngelihat teller gaib yang lagi ngelayanin transaksi pakai jiwa manusia dan dijaga sama patung Dua Rapala. Terus di Kota Gede ada Omah Kantil dengan entitas penjaganya. Dan satu lagi di Kota Baru ada Rumah Kentang, di mana fenomena penciumannya ini kuat banget. Aroma kentang rebus yang menyengat itu diyakini warga sebagai penanda mutlak kalau ada sosok genderuwo di sana. Kalau kita bahas lebih spesifik soal Omah Kantil tadi, dulunya ini tuh milik saudagar batik kaya raya bernama Karto Kantil. Tapi setelah dia bangkrut dan rumahnya ditinggalin, rumah ini diyakini dijaga sama sosok gaib yang dipanggil Barowo. Jadi poin krusialnya di sini adalah gimana cerita rakyat itu sebenarnya berfungsi sebagai penegak tata krama kultural. Barowo ini nggak bakal ganggu kalau pengunjung bersikap sopan. Sumber kita nyatat sebuah insiden di mana ada satu rombongan turis yang bertingkah nggak sopan, terus mereka mendadak pingsan massal. Dan tebak apa yang terjadi pas mereka sadar? Tubuh mereka dipenuhi luka cakaran kayak habis diserang binatang buas. Harus diakui, ini adalah cara yang sangat efektif buat maksa pendatang supaya menghormati ruang lokal. Sekarang, kita lanjut ke bagian ketiga, mitos alam dan sudut kampus. Gunung Merapi itu bukan cuma sekedar keajaiban geologis, tapi juga epicentrum mistis yang luar biasa. Di sana, ada area yang namanya Pasar Bubrah. Kalau siang hari, tempat ini sebenarnya cuma tanah lapang berpasir biasa, titik perhentian terakhir para pendaki sebelum ke puncak. Tapi, sumber kita nyatet kalau di malam hari, area ini diyakini bertransformasi jadi pasar gaib yang hiruk-pikuk banget. Aturannya ini loh yang benar-benar menakutkan. Kalau kalian ada di sana dan tiba-tiba ada suara yang nawarin barang, kalian wajib ngebuang salah satu barang berharga milik kalian ke tanah. Kalau enggak, dipercaya kalau jiwa kalian sendirilah yang bakal diambil sebagai alat pembayaran transaksi itu. Dari tingginya Gunung Berapi, kita turun ke Pusat Ilmu Pengetahuan, Universitas Gadjah Mada.
Ada satu legenda urban kampus yang sangat spesifik di bundaran UGM. Ritualnya itu mengharuskan kalian datang menjelang tengah malam, jalan kaki, terus memutari bundaran itu sambil menyanyikan lagu nasional Gugur Bunga. Di era 90-an, tercatat ada sebuah anekdot tentang dua mahasiswa, namanya Joko dan Dias. Mereka ini nekat mutusin buat secara sengaja nguji mitos ini demi tugas makalah mereka. Nah, ini dia klimaks dari eksperimen mereka malam itu. Pas Dias mulai nyanyi, tubuhnya mendadak kaku, berdiri tegak tanpa ekspresi sama sekali. Joko yang panik, tentu aja berusaha ngentin dia, minta Dias buat duduk dan tenang. Tapi Dias cuma natap kosong, dan merespons dengan satu kata yang sangat mengganggu ini. Heh? Waktu Joko nyoba narik dia pergi dari situ, mereka malah seolah terjebak dalam putaran waktu. Mereka terus-terusan balik lagi ke bundaran yang sama, sampai akhirnya mereka beneran berhadapan sama penampakan roh-roh korban penjajahan Belanda dengan kondisi tubuh yang tragis banget. Kita masuk ke bagian keempat, pusaka sakral dan rahasia keraton. Kandang Menjangan, atau yang juga dikenal sebagai Panggung Kerapyak, ternyata udah berusia sekitar 250 tahun loh. Bangunan kuno ini dulunya dipakai sama Sultan buat berburu. Di masa kini, bangunan ini sering ngundang rasa penasaran, apalagi karena sempat ada sebuah kursi kosong di dalamnya yang dihadapkan langsung pada sesajen. Banyak orang yang langsung berasumsi kalau kursi itu diduduki sama entitas gaib. Tapi, catatan faktual yang lebih netral nunjukin kalau kursi tersebut sebenarnya cuma properti sisa dari upacara keraton Hajat Dalam Caos Dahar di tahun 2021 yang belum sempat dipindahin, walaupun sesajennya emang bagian dari ritual adat yang sah. Ini nunjukin ke kita gimana pikiran manusia itu sering banget dan cepat banget ngisi kekosongan informasi dengan hal-hal yang berbau mistis. Kompleksitas antara sejarah dan mitos ini makin kental di Taman Sari, istana air megah yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Secara historis, tempat ini adalah area rekreasi dan meditasi Sultan, lengkap dengan labirin bawah tanah yang kompleks buat keperluan pertahanan. Tapi, secara mitologis, lorong-lorong rahasia ini diyakini terhubung langsung ke pantai selatan, dan kabarnya dipakai Sultan buat berkomunikasi sama Nyi Roro Kidul. Yang gak kalah menarik, karena tempat ini dulunya dikelilingi intrik para selir yang memperebutkan perhatian Sultan, masyarakat percaya ada semacam kutukan romantis di sana. Konon, pasangan kekasih yang berkunjung ke sini hubungannya bakal kandas. Jadi, buat kalian yang punya pacar, mungkin harus mikir dua kali ya kalau mau main ke labirin ini. Coba kita perhatiin asal-usul kereta kencana Kanjeng Nyai Jimat. Ini ngasih kita perspektif yang jauh lebih luas soal artefak kerajaan. Secara historis, catatannya jelas banget. Ini adalah hadiah dari Gubernur Jenderal VOC, Jacob Monsell, pada tahun 1700-an. Tapi di sisi lain, memori kolektif masyarakat lokal meyakini kalau kereta ini sebenarnya adalah hadiah supranatural dari Ratu Pantai Selatan yang nggak sengaja tersangkut di kail pancing seorang abdi dalam. Aura mistis kereta ini emang sekuat itu. Para abdi dalam sering laporin dengar suara derit roda kayunya yang bergerak sendiri di malam-malam tertentu, padahal jelas-jelas nggak ada satupun orang yang nyentuh kereta itu. Buat masyarakat, kereta ini dan benda-benda pusaka lainnya itu sama sekali nggak dianggap sebagai benda mati. Mereka dihormatin lewat sebuah ritual yang namanya jamasan. Ini adalah ritual pencucian sakral yang cuma dilakuin pada hari-hari suci tertentu di bulan Sura, pakai air campuran jeruk nipis dan bunga staman. Menariknya, warga lokal biasanya bakal berbondong-bondong datang dan rela rebutan buat dapetin sisa air cucian kereta ini. Kenapa? Karena mereka yakin banget kalau air sisa jamasan itu ngebawa berkah dan bahkan dipercaya ampuh buat nyembuhin berbagai macam penyakit. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, akhir tur misteri Yogyakarta. Yang bawa kita ke satu pertanyaan penutup ini. Setelah kita ngulik semua informasi dari awal tadi, menurut kalian apa legenda-legenda ini murni fenomena supranatural? Atau jangan-jangan seperti aturan sopan santun di Omah Kantil atau rasa hormat yang dituntut di Taman Sari dan Keraton? Cerita-cerita hantu ini sebenarnya adalah metode brilian yang sengaja diwariskan leluhur kita dari generasi ke generasi. Sebuah cara untuk menjaga kelestarian ruang-ruang bersejarah sekaligus ngontrol perilaku sosial masyarakatnya. Apapun jawaban yang kalian yakini, kita semua pasti setuju. Misteri-misteri inilah yang bikin Yogyakarta selamanya istimewa. Terima kasih udah gabung di eksplorasi kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.